Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bihadyihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu puji sanjungkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita sampai saat ini kehidupan dan kecukupan yang nikmatnya selalu kita terima, anugerah-anugerahnya mencukupi segala kebutuhan kita. Lebih-lebih ketika tahun ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan sampai di penghujung ini, yang mudah-mudahan ibadah kali ini, siam kita, sholat kita, bacaan-bacaan Quran kita adalah menjadi amalan yang nantinya bisa kita banggakan di hadapan Allah sebagaimana janjinya kepada hamba-hamba terkasihnya, insya Allah termasuk kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melimpah pula kepada kerabatnya, para sahabatnya, serta umat pengikutnya, insya Allah termasuk kita, yang selalu menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam setiap kehidupan kita sampai ajal menjemput kita. Pemirsa channel pimpinan cabang Muhammadiyah Wiradesa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebulan penuh kita telah bersama-sama berusaha maksimal untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni puasa Ramadan sebulan penuh. Hari ini adalah hari di penghujung kita melaksanakan ibadah tahunan kita. Harapannya semoga apa yang kita kerjakan selama sebulan ini, di samping mendapatkan pahala di sisinya, tentunya juga bisa mencerahkan pribadi kita sebagai muslim yang paripurna, sebagaimana tujuan puasa, yakni la'allakum tattaqun, agar kita semua adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amalan Ramadan itu di samping mendapatkan rahmat, kemudian pembebasan dari api neraka, serta juga mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana hadis yang bertebaran ada, salah satunya adalah sholawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahuma idzastunibal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat sampai Jumat yang lain, kemudian Ramadan sampai Ramadan yang lain, adalah sebagai penghapus dosa apabila seorang itu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Ramadan yang kita lalui bersama, insya Allah kalau itu
benar-benar dibarengi dengan imanan wa ihtisaban, didasari oleh iman, keyakinan yang mapan. Kemudian di dalam pelaksanaannya berhati-hati dengan senantiasa mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah penghapusan dosa itu menjadi bagian dari yang kita dapatkan sebagaimana janji Allah tersebut. Ramadan yang sebulan penuh kita kerjakan, kita telah mendapatkan kesucian diri kita, dosa-dosa kita kepada Allah telah terhapuskan. Kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, di mana zakat fitrah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang kita tunaikan, yakni salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan anasir-anasir yang haram yang sudah kadung terbentuk di dalam diri kita, tubuh kita. Karena yang haram itu tidak bisa masuk surga, yang haram adalah tempatnya di neraka. Maka karena kasih Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, kita manusia diberi cara pembebasan-pembebasan yang haram yang sudah terlanjur terbentuk menjadi rambut, menjadi kulit, menjadi daging, dan menjadi tulang, yakni pembersihannya dengan zakat fitrah. Oleh karenanya bagi mereka yang belum melaksanakan, yang akan melaksanakan zakat fitrah, tunaikan dengan sebaik-baiknya, minimal dengan apa yang sudah biasa dimakan olehnya. Insya Allah dengan zakat fitrah itu yang baik, maka kebersihan badan kita itu sudah disucikan oleh Allah dalam tahun ini melalui zakat ini. Dan pantaslah seandainya Idul Fitri kita dicabut, adalah badan kita sudah bersih dari unsur-unsur yang haram. Kemudian yang ketiga adalah ketika harta benda kita yang biasa kita makan, yang biasa kita kembangkan bersama, menurut umumnya adalah pada akhir Ramadan ini sudah kita keluarkan zakat malnya. Maka dengan begitu, dengan zakat itu pula bisa untuk membersihkan kecampur bauran dari hak-hak yang sebenarnya bukan hak kita, tetapi hak milik oleh 8 asnaf yang Allah titipkan, yang Allah sertakan dengan bercampur dengan harta kita. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta bendamu dititipkan ada hak-hak milik mereka-mereka, orang-orang yang berhak dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Dengan zakat mal, maka harta yang masih ada di tempat kita adalah milik kita. Sehingga 3 kesucian itu sudah kita dapat. Dengan Ramadan dan amal-amalannya, kita telah disucikan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan zakat fitrah kita, maka unsur-unsur haram yang sudah terbentuk di dalam tubuh kita sudah disucikan. Kemudian dengan zakat mal, maka harta benda kita sudah suci, tidak lagi tercampur harta hak-hak milik orang lain. Kemudian 3 kesucian itu ternyata tidak secara otomatis kita bisa mulus masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana masih ada hisab, di sana masih
ada sangkut pautnya terhadap hubungan kita dengan antar sesama. Penghabaran ini bisa didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersama-sama dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa yang disebut bangkrut? Jawaban para sahabat, sebagaimana kita. Karena kebangkrutan pada umumnya adalah berhubungan dengan kepemilikan harta benda. Sahabat pada saat itu juga menjawab sebagaimana jawaban dan anggapan kita, bahwa kebangkrutan adalah orang yang tadinya memiliki harta yang banyak, tetapi karena suatu sebab kemudian dia tidak memiliki rupiah, harta, dirham, dan tidak memiliki barang lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Innal muflisa," sesungguhnya yang namanya bangkrut, "min ummati," dari umatku, besok pada hari kiamat, yakni orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tetapi dengan itu dibarengi dia telah menghardik, dia telah menuduh, dia telah memakan harta orang lain, dia telah menumpahkan darah orang lain, dia telah mendolimi orang lain. Kemudian di sana diberikan atas kedolimannya itu, kemudian orang-orang yang tadi yang terdolimi diberikan pahala-pahala kebaikan-kebaikan orang yang muflis itu. Inilah kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikannya dibayarkan kepadanya. Kemudian fa'in faniyat, apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, sebelum semuanya lunas dibayarkannya, maka orang yang terdolimi itu akan diambil dosa-dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang berbuat dolim kepadanya. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh amat sangat sengsara sekali orang yang dari dunianya begitu banyak pahala amal-amalnya yang sudah dikumpulkan dengan susah payahnya, ternyata tidak otomatis orang itu bisa lolos masuk surga. Ternyata apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di sini, tidak kemudian secara otomatis berakhir ketika meninggalnya kita, ketika meninggalnya teman-teman kita. Di sana masih tetap akan ada hisab, nilai perhitungan yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karenanya, untuk melengkapi 3 kesucian itu, harus pula kita lengkapi dengan kesucian yang keempat, yakni lepasnya dosa-dosa kita yang sudah terlanjur kita lakukan kepada teman sejawat, kerabat dekat, dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Kita mohon ampun kepadanya. Kalau belum sempat, yang kemarin kita barangkali tidak sengaja kita melakukan kekeliruan, kesalahan kepadanya, mohon ampun kepada, agar hisab
tidak sampai lagi kita dapatkan nanti di alam akhirat kelak kemudian hari. Inilah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita berlalunya Ramadan pada tahun ini, seakan kita sudah tidak lagi mendapatkan waktu yang begitu luar biasa, waktu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya dibentangkan pada Ramadan ini. Maka kita berharap semoga kita nanti dipertemukan lagi kepada Ramadan yang akan datang, sehingga dengan pertemuan dengan Ramadan kita yang akan datang, kita bisa lebih baik lagi untuk menghadapi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.